Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam, Happy Friday. Hari ini hari Jumat, kita ada PRT, Persekutuan Rumah Tangga Online. Saya senang dan bersyukur saudara bisa ikut dalam persekutuan ini. Kita akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Hari ini Ibu Nina akan memimpin kita dalam beberapa pujian bersama dengan Yanti dan Ci Silvi. Ruben akan main keyboard buat kita. Mari kita persiapkan hati kita. Ibu Nina dan kawan-kawan, saya persilakan. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai hari-hari hidup kita sekalipun dalam situasi pandemi ini. Kita bersyukur karena kita juga tetap bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, karena itu merupakan kerinduan kita, dan kebenaran firman-Nya juga merupakan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang menyusahkan hidup kami, terutama di dalam mengiring Engkau. Tuhan, kami bersyukur walaupun kami tidak dapat beribadah di rumah-Mu, namun Tuhan memberikan kesempatan untuk kami melayani lewat online. Kami sangat bersyukur, biarlah melalui pelayanan ini dapat menjangkau orang-orang untuk lebih mengenal kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan. Secara khusus buat saudara-saudara kami, supaya mereka juga tetap diberi iman percaya yang teguh, sehingga dalam segala masalah kami tidak mudah dipengaruhi dengan keadaan ini. Namun kami tetap percaya kepada Tuhan. Saat ini kami ingin memuliakan nama Tuhan, membesarkan akan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut. Amin. Kita akan pujikan satu lagu, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Saudara, kalau kita sudah ditolong Tuhan dalam hari-hari hidup kita, biarlah setiap hari ada keinginan untuk membesarkan nama Dia. Karena hanya dengan memuliakan nama-Nya, dunia boleh melihat Tuhan kita besar dan hidup. Amin.
akan menyanyikan Berserah pada Yesus. Pujian ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan supaya dalam segala perkara kita berserah kepada Dia. Sebab hanya Yesuslah yang sanggup menolong hari-hari hidup kita. Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hari-hari hidup kita. Sebab itu, mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu,
bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bu Nina dan kawan-kawan untuk puji-pujiannya yang menguatkan persekutuan kita lebih akrab, kemudian juga menguatkan iman kita, lebih bersandar, berharap, dan beriman kepada Tuhan, dan mempersiapkan kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sardi Gultom. Saya persilakan. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur masih diberi kesempatan menikmati ibadah persekutuan di persekutuan rumah tangga. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong memberikan hikmat kepada hamba-Mu, pakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berkati kami dengan kebenaran-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5, 51, dan Markus pasal yang ke-6 ayat 37. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Yohanes 6 ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yohanes 6 ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Sampai di situ. Lalu Markus pasal yang ke-6 ayat 37. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
di Andalusia, Spanyol, saudara-saudara, ada sebuah toko roti yang cukup terkenal yang bernama Pan Piña. Roti itu sebenarnya toko itu hanya menjual roti. Namun belakangan ini menjadi sangat terkenal karena mereka menjual roti yang agak unik, yaitu roti yang masuk ke dalam kategori roti termahal di dunia. Hanya sepotong seukuran telapak tangan, gitu, lebih besar sedikit dari telapak tangan, itu harganya 121 US dollar. Nah, rupanya yang menarik dari roti yang mereka buat itu, saudara-saudara, selain dari bahan yang berkualitas, tentu dari tepung gandum, roti, air, dan bahan-bahan yang berkualitas lainnya, rupanya, saudara-saudara, roti itu yang seukuran tadi saya katakan lebih besar sedikit dari telapak tangan, itu ditaburi debu emas sebanyak 250 mg. Jadi menurut medis masih diperbolehkan, masih dimungkinkan untuk dikonsumsi. Jadi roti itu mengandung debu emas, mengandung butiran emas sebanyak 250 gram dari roti yang besarnya beratnya nggak lebih dari 500 mg tadi. Nah, saudara-saudara, roti itu disebut the gold leaf bread. Jadi roti yang termahal, yang sangat terkenal. Pemiliknya bilang begini, kami memiliki banyak pengunjung, orang-orang kaya dari Amerika, Rusia, Cina, dan dari Timur Tengah. Kenapa? Karena mereka selalu mencari sesuatu yang baru untuk menyatakan atau untuk mendapatkan penghargaan bahwa betapa kayanya mereka, menurut pengakuan si pemilik toko itu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, roti merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat di Timur Tengah, seperti nasi bagi masyarakat Asia, ya. Begitu mewarnai bahkan dalam kegiatan pesta Paskah di Yahudi, mereka makan roti tak beragi sampai 7 hari setelahnya untuk mengingat mereka keluar dari Mesir. Juga ketika kisah nenek moyang dari bangsa Israel di padang gurun yang diberi makan roti mana dari sorga dalam perjalanan mereka di padang gurun. Roti begitu penting dalam kehidupan masyarakat Yahudi khususnya. Nah, saudara-saudara, di Yohanes pasalnya yang ke-6, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Di dalam Yohanes ada 7 perkataan Yesus tentang aku adalah terang dunia, aku adalah roti hidup. Ada 7 pengakuan Tuhan Yesus di sana, dan salah satunya adalah aku adalah roti hidup di Yohanes pasal yang ke-6. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, paling tidak, saudara-saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan. 3 makna Yesus adalah roti hidup. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus itu memenuhi kebutuhan kita. Tadi dikatakan Tuhan Yesus bertanya, kemana kita bisa membeli roti agar mereka bisa makan. Saudara-saudara, di bagian yang lain dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, bagian ini mengatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara, keempat Injil menceritakan tentang mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Keempat Injil menceritakan peristiwa ini. Dan yang menariknya, saudara-saudara, di situ dituliskan Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan ketika melihat sejumlah banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Hatinya penuh dengan belas kasihan ketika mereka lelah, ketika mereka lemah, ketika mereka lapar, dan ketika mereka sakit. Hati Yesus yang penuh belas kasihan memandang mereka dan akhirnya memberikan pertolongan kepada mereka. Waktu Yesus melihat bahwa sejumlah orang ini begitu lapar, lalu
beberapa murid mengatakan suruh mereka pulang, yang lain berkata suruh mereka ke desa-desa terdekat untuk membeli makanan. Tapi Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya lewat sebuah lunch anak kecil yang berisi 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan semuanya boleh makan kenyang, bahkan ada sisa. Alkitab catat ada 12 keranjang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang pertama ketika kita merenungkan bahwa Yesus adalah roti hidup. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus sang roti hidup itu, dia memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara, jangan cemas, jangan pusing, jangan khawatir dengan kebutuhan hidup kita hari-hari. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dia memenuhi apa yang kita perlu. Itu janji firman Tuhan. Hatinya penuh dengan belas kasihan ketika melihat orang-orang susah dan lapar. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan dan memberikan pertolongannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu kalau kita lelah, lapar, sakit, kita memerlukan sesuatu. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara, menariknya bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi Tuhan untuk memelihara umatnya. Ingat peristiwa mana di padang gurun, saudara-saudara. Umat Israel nggak punya ladang untuk ditanami gandum, tapi Tuhan sanggup memelihara mereka lewat roti yang dikirim dari sorga, dari langit. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk memelihara umatnya. Sehingga saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pemeliharaan, tentang Yesus yang adalah roti hidup, yang pertama saudara-saudara ingatlah bahwa Tuhan sanggup memelihara, memenuhi seluruh kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jangan khawatir apa yang akan kau minum, apa yang kau pakai, makan, apa yang kau pakai, kata firman Tuhan, karena Tuhan tahu untuk memelihara anak-anaknya. Saat-saat sekarang ini di tengah COVID yang masih melanda saudara-saudara, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang bekerja juga mungkin jamnya kurang. Tapi saudara-saudara ketahuilah, di dalam kesulitan yang dihadapi sekalipun, Tuhan sanggup memelihara kebutuhan kita. Ini yang kita dapat ketika kita ingat bahwa Yesus adalah roti hidup. Maka kebutuhan kita yang kita perlu, esensi, apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup memeliharanya. Tuhan sanggup menyediakannya. Saudara-saudara, ada sebuah kisah dari Charles Spurgeon, seorang penginjil Inggris abad ke-19. Dia menceritakan tentang pengalaman kakeknya, di mana kakeknya dipelihara Tuhan. Kakeknya adalah seorang pendeta yang sederhana, punya keluarga banyak, punya anak yang cukup banyak. Lalu pendeta ini sangat-sangat sederhana, tapi dia begitu mengasihi Tuhan. Namanya James Spurgeon kakeknya. Dia begitu mengasihi Tuhan dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Sekalipun kehidupannya sangat-sangat sederhana. Satu hari saudara-saudara, satu-satunya sapi yang mereka punya mati. Sapi itu sangat mereka perlukan terutama untuk anak-anak, susu untuk anak-anak mereka. Susu dari susu sapi itu. Tapi saudara-saudara, rupanya entah mengapa sapi yang mereka punya itu mati. Istrinya sangat sedih dan sangat risau. Lalu James berkata kepada istrinya, dia ingatkan firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kalau dia mau, Tuhan bisa beri kita penggantinya, sapi yang lain. Saudara-saudara, di hari yang sama, rupanya ada sekelompok anak-anak Tuhan di kota London mengumpulkan uang untuk membantu para pendeta yang hidupnya sederhana, yang hidupnya kekurangan. Lalu sekumpulan orang ini sudah mulai menyalurkan bantuannya sampailah kepada nama yang terakhir, dan nama yang terakhir ini pun sudah selesai dikirim, tapi masih ada sisa uang $5. Lalu seorang berkata, wah, ini semuanya sudah terkirim tapi masih ada sisa $5. Bagaimana kalau kita kirim kepada pendeta James Spurgeon? Lalu orang lain mengatakan, oh ya, kalau begitu saya mau tambah $5 lagi. Yang lain juga berkata demikian. Akhirnya terkumpullah $25 dan sehari setelah
matinya sapi milik James tadi, saudara-saudara, di kotak surat di mailbox mereka, dia mendapatkan sejumlah uang $25 yang nilainya saat itu lebih dari cukup untuk memberi seekor sapi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Ketika kita mengingat bahwa Yesus adalah roti hidup, ketahuilah, ingatlah bahwa Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup memenuhi apa yang kita perlu. Dan itu pasti Dia lakukan bagi kita anak-anaknya. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai Yesus roti hidup, maka Yesus itu, roti hidup itu memberikan kita hidup yang kekal. Ayat Yohanes 6 ayat 51 berkata begini, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua ketika kita mengingat bahwa Yesus adalah roti hidup, Yesus itu memberikan kita hidup yang kekal. Dia tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani kita, tapi Dia juga memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu keselamatan. Saudara-saudara, kita mengenal ada namanya superfood, saudara-saudara, makanan yang baik. Di antaranya avocado, bean, berries, broccoli, egg, fish. Ada beberapa, saya catat ada 15 makanan yang disebut superfood. Makanan ini membuat badan dan pikiran kita kuat, katanya. Kita bisa lebih senang, lebih sehat, dan lebih sukses. Nah, makanan ini, superfood ini mengoptimalkan imun sistem kita. Senyawanya bisa menyembuhkan tubuh kita, mengurangi radang, inflamasi, dan juga membunuh bakteri yang berbahaya. Cuma masalahnya, saudara-saudara, semua makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita, paling menurut normalnya 3-5 jam kita akan lapar lagi. Dan kita akan perlu makan lagi. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya di Yohanes pasal yang ke-6 ini sebagai roti hidup. Dia adalah roti hidup. Roti, makanan adalah sumber kehidupan kita secara jasmani. Namun Yesus Kristus adalah sumber kehidupan rohani kita. Bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani yang Yesus beri, tapi juga Yesus memberikan kita hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Tadi dikatakan mereka, jikalau seseorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua ketika kita berbicara tentang Yesus adalah roti hidup, maka sang roti hidup itu memberikan kita hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Yohanes pasal yang ke-6 ini, saudara-saudara, ini menceritakan tentang waktu Yesus mengadakan tanda mujizat, menyediakan makan, memberikan makan 5.000 orang. Dan juga Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke danau untuk menuju Kapernaum. Dan di tengah danau itu mereka menghadapi badai. Dan Yesus datang menghampiri mereka di tengah badai. Lalu kesempatan berikut juga Yesus mau mengajarkan kepada mereka makna dari mujizat yang Yesus buat. Bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, tapi juga Dia ingin menyatakan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah roti hidup yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Bukan hanya memenuhi kebutuhan perut, mereka hanya bisa survive atau kenyang, tapi juga mereka boleh hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memberikan dirinya untuk mati bagi manusia berdosa supaya mereka yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengingat bahwa Yesus adalah roti hidup, maka kita seharusnya mengingat bahwa Dia telah memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Satu hari, saudara-saudara, ada seorang ibu punya seorang anak kecil. Dia ditinggal oleh suaminya karena suaminya harus pergi bekerja mencari nafkah begitu. Di tahun 1848, saudara-saudara, di Coloma, California, dekat dengan San Francisco, ditemukan tambang emas 1848. Dan berita itu
mengguncang dunia, maksud saya Amerika saat itu khususnya dan beberapa negara-negara lain ya. Lalu dicatatkan di sana ada 300.000 orang lebih tahun itu orang datang ke tambang emas di Coloma itu untuk mengadu nasib, dan salah satunya adalah suami dari ibu yang saya ceritakan tadi. Pria ini dari New England di daerah East Coast sana, dia tinggalkan istri dan anaknya untuk pergi adu nasib mencari emas. Cukup lama dia di sana dan berhasil rupanya, lalu dia kirim uang. Dia kirim uang ke istrinya supaya mereka bisa datang menemui suaminya di San Francisco. Dengan senang hati, si ibu ini bawa anaknya dan beli tiket dari New York City menuju San Francisco. Naik sebuah kapal perahu boat ya. Nah, di tengah perjalanan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Rupanya terjadi kebakaran. Kapal itu membawa bubuk misiu senjata dan terbakar, sehingga kapal itu betul-betul terbakar dan akan tenggelam. Mereka semua panik, orang pada berteriak api, 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 dan mereka begitu panik. Tidak banyak skoci atau lifeboat, kapal penyelamat yang kecil yang mereka punya, nggak banyak, jumlahnya terbatas, dan orang-orang sudah berdesak-desakan. Sampailah kepada boat yang terakhir, di mana boat itu pun sudah penuh. Istri ini, ibu ini bersama anaknya, anak laki-lakinya yang masih kecil, dia berteriak-teriak minta tolong supaya diizinkan masuk ke boat yang terakhir. Namun orang-orang di boat itu menolaknya dan berkata, nggak bisa, ini sudah penuh, nanti bahaya, kami akan tenggelam. Lalu setelah dia memohon sedemikian rupa, akhirnya orang di perahu itu bilang, boleh hanya satu orang saja. Dan si ibu ini, dia peluk anaknya terakhir kali, dia cium anaknya, dan dia serahkan anaknya ke orang-orang di boat itu dan berkata kepada anaknya, "Nak, kalau nanti kamu selamat dan bertemu dengan ayahmu, katakan kepadanya, Mama menggantikan tempatmu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ini adalah gambaran apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita, bahwa dia mati bagi kita untuk menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum, yang seharusnya binasa. Namun Tuhan Yesus merelakan dirinya menggantikan posisi kita supaya kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Ketika kita berbicara tentang Yesus adalah roti hidup, maka yang kedua yang perlu kita pahami, dia memberikan kita keselamatan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan malam hari ini, izinkan saya bertanya kepada saudara, sudahkah engkau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Sudahkah engkau memiliki Yesus dalam hatimu? Sudahkah engkau menerima Yesus dalam hidupmu? Kalau engkau lakukan itu, engkau menerima dia dalam hidupmu, maka segala pelanggaran kita akan diampuni dan dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Itu janji firman Tuhan. Malam hari ini, kalau di antara kita masih ragu-ragu, dari hati saya yang dalam, saya mengajak saudara untuk terima Tuhan Yesus. Terima roti hidup itu yang memberikan kita hidup yang kekal, memberikan kita keselamatan kekal. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, makna bahwa Yesus adalah roti hidup ini mengajak kita untuk berbagi. Roti hidup itu mengajak kita berbagi. Markus 6 ayat yang ke-37, di situ dikatakan, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, ada seorang berkata begini, bukan seberapa banyak kita bisa berbahagia, tapi seberapa banyak orang yang bisa bahagia karena kita, kata seseorang. Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa berbagi, saudara-saudara. Di Riverside ada sebuah university, California Baptist University. Dia punya moto yang menarik. Live for other, hidup untuk orang lain. Motonya itu sangat menarik sekali. Saya waktu baca itu, wow, ini luar biasa sekali ya. Artinya kok bisa sampai ke step yang
seperti itu, bahwa hidupnya tidak melulu untuk memikirkan diri sendiri, tidak melulu untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri, tapi hidup harus juga menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Ketika kita berbicara mengenai Yesus adalah roti hidup, maka seharusnya kita menyadari bahwa roti hidup itu, Yesus sang roti hidup itu, mengajak kita untuk berbagi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita sedemikian rupa. Dan sampai saat ini, sampai malam ini, kalau kita dengan rendah hati melihat ke dalam diri kita, seharusnya syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkat yang limpah yang Tuhan beri bagi kita dalam seluruh keberadaan kita. Dan kesempatan yang ada, kesempatan yang Tuhan beri, kehidupan yang ada yang Tuhan beri dalam diri kita saat ini adalah sebuah kesempatan untuk kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Saudara, jangan melulu kita hanya memikirkan diri kita sendiri, segala sesuatu hanya untuk kita, tapi adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah, ada seorang pria yang bernama Adoniram Judson, hidup tahun 1788 sampai 1850. Satu hari, saudara-saudara, dia baru lulus dari sebuah seminari. Waktu dia lulus, dia terima telepon dari sebuah gereja yang besar, gereja yang maju di Boston saat itu, yang untuk menjadikan dia seorang asisten pastor di sana. Dia baru berusia 25 tahun. Semua orang bangga kepadanya, semua orang mengucapkan selamat kepadanya, namun dia menggelengkan kepala. Kenapa? Karena dia berkata begini, "Saya mempercayai Tuhan panggil saya untuk ke tempat yang jauh di seberang lautan." Jadi dia tolak tawaran tadi. Mama sama sisternya sudah sangat senang tadinya, bahwa berpikir bahwa dia akan tinggal di kota besar bersama-sama dengan keluarga, tapi dia memenuhi apa yang Tuhan panggil dalam dirinya. Dia percaya Tuhan memanggilnya jauh keluar negeri, ke seberang lautan sana, tepatnya di Burma, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, waktu dia pergi pelayanan ke sana, dia punya target begini. Sebelum saya mengakhiri hidup saya ingin bisa menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa suku di sana. Dan paling tidak kalau Tuhan izinkan, 100 orang boleh bertobat dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Dia melayani Tuhan di sana lebih dari 40 tahun, saudara-saudara, Adoniram Judson ini. Dan saudara, apa yang terjadi dalam pelayanannya yang 40 tahun itu, dia mampu targetnya terlampaui. Dia mampu menerjemahkan Alkitab dan 8.000 orang dibawa kepada Tuhan Yesus. 100 gereja berdiri di Burma karena pelayanannya. Hidup yang berbagi, saudara-saudara. Hidup yang tidak melulu untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, tapi hidup yang berbagi, menjadi berkat buat orang lain, dan orang lain pun bisa dibawa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita memikirkan bahwa Yesus adalah roti hidup, maka sang roti hidup itu mengajak kita untuk berbagi dalam kehidupan ini, sehingga orang lain boleh merasakan kasihnya Tuhan, bahkan orang lain bisa dimenangkan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat renungan firman-Mu. Engkau roti hidup. Ajar kami mempercayai seluruh hidup kami, bahwa Engkau sanggup memelihara kami, kebutuhan kami di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Kami tahu Engkau berkuasa dan mampu menyediakan yang kami perlu. Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Engkau mati bagi kami. Engkau memberikan kehidupan kekal buat kami, dan beri kepada kami hati yang seperti Tuhan, hati Tuhan yang mengasihi, hati yang melayani orang-orang di sekitar kami. Biar kami punya hati seperti Engkau, Tuhan, yang bisa berbagi, melayani orang lain. Hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih buat renungan firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Pendeta Edi.
Terima kasih Pak Sardi untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kita sekalian. Mari kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa bersama-sama untuk ketidakpastian di Amerika ini ya Tuhan, khususnya dalam menunggu pemulihan dari pandemi COVID-19 dan juga menjelang pemilu bulan November, politik yang sedang memanas. Tuhan, Kau yang menolong supaya pemerintah diberikan hikmat, takut akan Tuhan, dan siap boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Ya Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa, syafaat buat saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Kami berdoa bersama-sama untuk Emi, ya Tuhan, dan bayinya. Berikanlah kekuatan ekstra bagi Emi yang sedang mengandung bayinya. Dan bayinya pun sehat, tiba pada waktu yang Tuhan tentukan, boleh lahir dengan tanpa kekurangan sesuatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Agung. Kami bersyukur bahwa dia tidak ada batu ginjal, tapi ada sedikit acute urine retention. Tuhan menolong dia yang sedang minum obat dan antibiotik dan istirahat di rumah. Tuhan menolong Mbak Tuti merawat Pak Agung dengan sebaik-baiknya sehingga boleh sembuh secara total. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk Hendrik dan Vivi, adik dan ipar dari Lilia di Surabaya, dan juga untuk Jeffrey, keponakan dia Tuhan di Indonesia juga, yang menunggu pemulihan. Tuhan, Kau yang menjamah dan menumpangkan tangan-Mu. Kami juga menyerahkan adiknya Lisa Nur Salim, Ivan Nur Salim. Kami bersyukur dia sudah ada jauh lebih baik. Tuhan menolong dia masa pemulihan, tambahkan dia kesabaran, menantikan waktu Tuhan yang paling tepat, agar kulitnya Tuhan secara khusus boleh sembuh secara total. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk Wan yang di schedule hari Senin nanti untuk memeriksakan jantungnya, kapan untuk dipasang alat supaya lebih stabil, supaya dia lebih sehat. Dan kami berdoa juga untuk persiapannya untuk operasi di lututnya, ya Tuhan. Kami terus doakan untuk Bu Hatiria yang perlu follow up tes jantungnya dan juga kesehatan lain. Tuhan menolong, menguatkan dia supaya dia boleh sehat dan boleh melayani lagi bersama-sama kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bu Nina, walaupun kaki dan punggungnya belum sembuh total, dia boleh terus melayani Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang memberi dia ketabahan, kesabaran menunggu waktu Tuhan, dan tiba waktu-Mu yang paling tepat. Tuhan, pulihkan dia secara sempurna, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat para remaja kami yang siap-siap akan masuk college, secara khusus berdoa untuk Arthur, diberikan pemulihan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan tambahkan dia hikmat, kecerdasan, dan kesehatan untuk siap masuk college di semester yang baru, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu berdoa untuk para senior kami. Ya Tuhan, Kau sendiri yang memberkati satu persatu, khususnya Om Paul yang mengkoordinir Evergreen. Beri dia hikmat, beri dia kesehatan, beri dia kekuatan. Ada rencana kami akan buat Evergreen online. Kami doakan Tante Lena yang kakinya lemah, dan ada kelemahan juga dalam menelan. Tuhan menolong dia, Tuhan menjamah dia. Tuhan tolong Tante Lucy, mamanya Yanti, agar dia pulih dari sakit tangannya, ya Tuhan, dan dia tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati Tante Oni, Tuhan berikan dia kesehatan, beri dia semangat. Tuhan kurangi stresnya, dan Tuhan memberkati tangannya yang suka bergetar, agar Tuhan yang sembuhkan dalam kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua senior-senior lain, Om Tan, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Cimeling, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, dan Om Andi, Tante Evi, Tamarindang, Om Budi Pualamsah, Om Caihi dan Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan semua senior-senior lain, ya Tuhan, yang ada di Evergreen dan yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan, di dalam kesendirian mereka, Tuhan temani. Tuhan sendiri yang melindungi, memelihara mereka dari semua mara, bahaya, dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, berkati anak, cucu, mantu, semuanya takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Di masa-masa sekarang, justru mereka boleh menemani para senior kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk semua teman-teman yang setiap hari bekerja keluar rumah, yang jadi nurse, baik di rumah sakit, convalescent, di klinik, di lab, juga mereka yang kerja di transportasi, di bidang makanan, di pabrik, di home care,
dan yang harus masuk kantor dan lain sebagainya. Ya Tuhan, peliharakan anak-anak-Mu satu persatu. Ya Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan dari semua virus. Tuhan, tolong supaya mereka tetap sehat dan boleh tetap hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan majelis kami, aktivis kami, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan, tolong supaya kami tetap kompak, kami tetap semangat, sehat, dijauhkan dari semua sakit dan virus, dan Tuhan berikan sukacita di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Khususnya minggu ini ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana IGNC akan reopen. Kami akan ibadah outdoor, Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk Melki dan kawan-kawan yang akan siapkan tenda dan peralatan, juga tim musik, tim ibadah, sound system, recording, editing. Tuhan memberkati semua peralatan boleh berjalan dengan baik dan jemaat bisa menikmati beribadah dan bersekutu bersama-sama di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan Indonesia dalam pemulihan COVID-19 dan semua aspek-aspek lain, khususnya akan merayakan hari kemerdekaan ke-75. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia maju seperti slogan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Tuhan memberkati dia dengan hikmat dan semua kabinet dan semua aparatur negara, mulai pusat sampai daerah. Berikan mereka takut akan Tuhan. Berikan mereka hati yang mau melayani. Berikan mereka bisa sungguh-sungguh mengisi kemerdekaan dengan kemajuan dalam segala bidang. Dan seluruh rakyat boleh tambah sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami di Indonesia yang lemah atau yang sakit. Tuhan, Kau yang jamah, dan Tuhan sembuhkan khususnya yang menunggu kuasa dan mujizat Tuhan. Yang belum percaya, Tuhan tolong mereka. Dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Yang sudah percaya, biarlah mereka tetap setia, beribadah, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan lindungi satu persatu, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di mana-mana, dan semua orang Kristen, dan para misionaris dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana, di desa, di kota, di daerah. Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi. Jauhkan dari mara bahaya. Tuhan tolong mereka tetap setia mengabarkan Injil. Gereja Tuhan boleh menjadi kesaksian yang baik, garam dan terang bagi masyarakat sekitarnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet dan beberapa format lainnya. Tuhan menolong supaya sungguh-sungguh Injil Tuhan boleh disebar luaskan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami yakin ya Tuhan, seluruh suku bangsa akan mendengarkan Injil keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk pergumulan dari jemaat Tuhan masing-masing. Entahkah soal keluarga, soal kesehatan, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal status, soal teman hidup, dan berbagai pergumulan yang lain. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami satu persatu. Engkau Allah yang Maha Tahu, walaupun kami hanya berdiam diri, tidak men-sharingkan kepada siapa-siapa, Tuhan tahu. Tuhan, Kau juga Maha Kuasa, Engkau mampu untuk melakukan sesuatu yang jauh melampaui pikiran kami, perasaan, dan pengalaman kami. Dan Kau Maha Kasih dan Maha Baik ya Tuhan. Kami tahu waktu-Mu paling tepat, dan Kau tidak pernah berbuat salah. Walaupun kadangkala kami belum mengerti dan tidak mengerti. Terima kasih Tuhan, ajar kami setia, bersandar, berharap, dan percaya kepadamu apapun yang terjadi. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, 100% milik-Mu. Kami berdoa, bersyukur, memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja. Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang hidup selama-lamanya. Amin.
Saudara, izinkan saya pakai beberapa waktu untuk pengumuman. Yang pertama, PRT Persekutuan Rumah Tangga masih akan online Jumat depan. Minggu lalu, majelis rapat bersama dan kami memutuskan bahwa PRT Persekutuan Rumah Tangga untuk tahun ini kita tetap akan online. Jadi sampai akhir tahun ini, 2020. Kita akan menunggu sampai pemulihan yang sempurna, barulah kita akan berkumpul di gereja di malam hari, biasanya PRT malam hari, dan juga akan berkumpul di rumah-rumah, baik saudara yang di wilayah utara, di selatan, di timur. Jadi mohon perhatiannya, mohon kesabarannya, juga doanya, supaya sungguh-sungguh tahun depan kita sudah bisa berkumpul lagi di rumah dan di gereja pada Jumat malam. Yang kedua, ibadah Minggu pagi, 2 hari lagi, Minggu tanggal 16 Agustus 2020, IGNC akan reopen pukul 11 pagi. Ya, jadi kita akan kumpul di gereja, beribadah bersama-sama pukul 11 pagi, ibadah outdoor. Saudara, doakan besok Melki dan kawan-kawan akan persiapkan tenda dan semua peralatan. Doakan tim musik, doakan sound system, doakan tim rekaman, dan lain-lain bisa berjalan dengan baik. Dan hari Minggu ini kita juga akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena di Indonesia tanggal 17 Agustus, kita masih 16 Agustus. Ya, kita akan merayakan HUT RI yang ke-75. Jadi acaranya khusus. Semua tim musik, tim ibadah, tim pelayan akan pakai batik. Dan kalau saudara punya batik di rumah, juga Minggu boleh dipakai. Ya, kita acara Indonesia. Lalu yang ketiga, ibadah Minggu sore masih tetap akan online. Saudara bisa masuk ke IGNC online service di YouTube pukul 7.30 malam. Supaya ada waktu bagi rekaman pagi, kemudian akan diedit dan di-upload ke YouTube. Doakan supaya semua proses upload ini berjalan dengan lancar. 7.30 malam, saudara yang tidak bisa ke gereja Minggu pagi, bisa ikut ibadah online. Dan minggu lalu, majelis juga memutuskan bersama bahwa ibadah Minggu sore akan di-extend online sampai akhir tahun. Jadi sama dengan PRT, sampai akhir tahun akan online. Saudara bersabar, yang biasa ibadah Minggu sore, kita doakan supaya Januari kita bisa buka lagi ibadah sore dan bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama di Minggu sore sampai malam hari. Dan yang nomor 4, seperti biasa sesudah PRT ini tetap ada acara interaktif pukul 8.30 sampai 9.20. Silakan ke apps Webex. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara.